Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di minggu kedua sesudah Trinitatis 13 Juni 2021. Terambil dari kitab Mazmur pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Dalam bahasa Batak pada ayat 1 sampai dengan 9. Dan bacaan atau epistel dari Injil Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan ayat 34. Diikat oleh topik atau tema bermegah dalam Tuhan. Dalam bahasa Batak dituliskan, dipatibul di bagasan Tuhani. Saya baca untuk kita, simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Khotbah kita dari Mazmur pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 10 berjudul Doa Mohon Kemenangan bagi Raja. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan, kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri, dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, khotbah kita di minggu kedua sesudah Trinitatis 13 Juni 2021 berbicara tentang kemenangan di dalam dan bersama Tuhan. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, bermegah dalam Tuhan, dipatibul di bagasan Tuhani. Apa isi dan kandungan Mazmur pasal 20 ini? Ada yang mengatakan bahwa Mazmur 20 ini merupakan seruan doa syafaat rakyat Israel yang dipimpin oleh sang raja sendiri. Sebelum seorang raja dan pasukannya maju ke medan perang, mereka beribadah terlebih dahulu. Salah satu tugas seorang raja selain memimpin masyarakatnya dan pemerintahannya adalah juga memimpin perang. Peperangan adalah hal yang umum dalam kehidupan bangsa-bangsa kuno, termasuk Israel. Bagi bangsa Israel, perang bukan sekedar masalah keamanan dan politik, namun itu berkaitan erat dengan keagamaan atau konsep teologi orang Israel. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Mazmur 20 ini digunakan sewaktu penobatan seorang raja. Dan mereka berdoa agar Tuhan kiranya memberi kesejahteraan buat umat yang dipimpin raja yang dinobatkan itu. Saudara, yang pasti bahwa Mazmur 20 ini adalah
permintaan doa syafaat bangsa Israel untuk memohonkan berbagai-bagai berkat dan campur tangan Tuhan dalam seluruh kehidupan umat Israel. Mari kita dalami isi Mazmur 20 ini. Pada ayat 1 sampai dengan ayat 6 tidak jelas disebutkan apakah doa syafaat ini dinaikkan di tempat kudus, yakni di Sion, atau di tempat lain, seperti misalnya di medan pertempuran. Tetapi doa ini bertujuan untuk meminta perlindungan Tuhan. Ada 5 permintaan khusus yang diajukan lewat kata kiranya dalam doa ini. Kiranya Tuhan menjawab, membentengi, mengirimkan bantuan, mengingat. Dan kiranya Tuhan memberikan dan menjadikan berhasil segala rencana raja, sehingga rakyatnya dapat meneriakkan sukacita dan mengakibatkan panji-panji mereka dalam kemenangan. Dalam doa syafaat dan seruan ini Bapak Ibu dipercayai bahwa segala bentuk dan wujud kemenangan, keberhasilan dan kesuksesan manusia itu adalah milik Allah sendiri. Semua kerinduan manusia untuk mendapatkan kejayaan, kesuksesan itu adalah datang dari Allah. Dan lahir karena Allah mau menerima korban yang dipersembahkan oleh manusia itu kepada Allah sendiri. Makanya pada ayat 4 dituliskan, kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kemudian ayat 7, setelah raja atau imam berdoa mewakili umat, maka biasanya ada seseorang, entah itu imam, orang Lewi atau nabi, yang akan menyampaikan peneguhan atau firman Allah. Dalam khotbah ini Bapak Ibu, tidak jelas disebutkan siapa yang berbicara menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah yang berlangsung ini. Apakah raja sendiri atau nabi Tuhan atau yang lain. Tetapi siapapun yang berbicara itu, nada pembicaraannya itu berisi jaminan kepada orang yang diurapi Tuhan bahwa Tuhan akan menjawabnya dari sorga dengan kemenangan yang gemilang oleh tangan kanan Tuhan. Itu sebabnya pada ayat 7 dituliskan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Kemudian ayat 8 sampai dengan ayat 10, kita lihat di sini 3 hal yang sangat penting, yakni pertama, sindiran kepada musuh-musuh Israel yang selama ini memegahkan dan mengandalkan kekuatan-kekuatan kereta dan kuda. Keduanya, kereta dan kuda, adalah gambaran daripada kekuatan angkatan perang dan taktik-taktik kehebatan duniawi manusiawi. Tetapi semua kekuatan-kekuatan dan kehebatan musuh yang mengandalkan kereta dan kuda atau angkatan perang yang hebat itu di hadapan Tuhan akan rebah, jatuh, artinya kalah. Takluk Bapak Ibu. Kata Ibrani yang dipakai di sini untuk rebah adalah kara. Artinya berlutut. Rebah dalam arti menyembah. Dan kata yang dipakai untuk jatuh dalam bahasa Ibrani napal. Artinya jatuh terjerembab. Korban. Kemudian yang kedua yang penting dalam ayat ini, sebaliknya orang yang senantiasa mengandalkan kuasa Tuhan, kuasa Allah, akan bangun, akan berdiri, dan tetap tegak di dalam nama Allah. Kenapa mereka bisa bangun, berdiri, dan tetap tegak? Karena mereka percaya, punya keyakinan yang kuat bahwa atas nama kuasa Tuhan Allah, maka mereka akan menaklukkan semua lawan-lawannya. Sehebat apapun kekuatan kereta dan kuda yang mereka miliki. Orang yang mengandalkan Tuhan itu tidak pernah diizinkan oleh Tuhan berjuang sendirian. Tuhan tidak izinkan akan mati konyol, rebah. Orang yang senantiasa menyerahkan segala persoalannya kepada Tuhan, penuh dengan keyakinan, maka Tuhan akan membangkitkan pengharapan-pengharapan baru baginya. Bagi siapa? Bagi orang percaya.
Yang ketiga yang sangat penting dari ayat ini. Setelah orang Israel menyadari kekuatan, kehebatan, dan kegemilangan kuasa Allah itu, pada akhirnya mereka yang ikut dalam ibadah ini sekarang secara bersama-sama bersepakat menaikkan permintaan dan permohonan doa kepada Tuhan. Agar Tuhan kiranya memberi dua hal, yakni pertama, memberi kemenangan kepada sang raja, karena kemenangan sang raja itu adalah juga menjadi kemenangan rakyatnya sendiri, yaitu orang Israel. Kedua, mereka berdoa agar Tuhan menjawab doa-doa dan seruan mereka. Saudara, itulah isi Mazmur pasal 20, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 10 ini. Apa yang dapat kita pelajari dari khotbah kita ini di ibadah minggu kedua sesudah Trinitatis 13 Juli 2021 yang berbicara tentang kemenangan di dalam dan bersama Tuhan, dihubungkan dengan topik atau tema minggu bermegah dalam Tuhan, dipatibul di bagasan Tuhani. Ada banyak Bapak Ibu, kita lihat beberapa. Pertama, mari kita bermegah dalam Tuhan atas seluruh berkat yang kita peroleh. Apa artinya kalau topik ini mendorong kita untuk bermegah atau tibul dalam bahasa Batak? Saya membaca buku Kamus Besar Bahasa Indonesia, halaman 569. Arti kata megah di situ diterangkan tampak mengagumkan karena besarnya atau indahnya, gagah, kuat, mulia, masyhur, atau bangga. Jadi bermegah dalam buku ini berarti memiliki sifat megah atau mengagumkan, masyhur. Buku ini juga menjelaskan bahwa dari satu sisi, bermegah itu dapat cenderung menjadi bermegah yang berarti membanggakan, membesarkan, dan bahkan menyombongkan diri. Jadi kata megah atau bermegah bisa mengandung makna positif atau yang sangat baik, tetapi bisa juga menjadi negatif, yaitu sikap tinggi hati, sombong, atau pongah. Saudara, disinilah kita disadarkan agar kita menjauhkan diri kita, menghindarkan diri kita dari semua perilaku kemegahan atau bermegah secara negatif tadi itu. Apa dan bagaimana itu misalnya? Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat betapa banyaknya orang-orang tertentu yang membanggakan dirinya, yang merasa senang menonjolkan kepandaiannya, gelarnya, hartanya yang banyak, yang mempertontonkan uang yang dimilikinya, kedudukan, kuasanya, pangkatnya, atau jabatannya itu menjadi sumber kecongkakannya, dan cenderung dia tinggi hati, pongah, dan membuat dia menjadi baik lupa diri, juga lupa Tuhan. Mereka menganggap dirinya lah yang paling hebat daripada semua orang-orang lain di sekitarnya. Mereka minta agar orang-orang lain memuji-muji dia, mengangkat-angkat dia, dan menghormati dia sehebat mungkin. Saudara, khotbah ini mengajar kita agar kita bermegah di dalam Tuhan. Artinya bermegah di dalam Tuhan itu apa? Kita mau menjadikan Tuhan itu fokus utama dari segala perilaku hidup kita, dari semua karya-karya yang kita hasilkan, supaya nama Tuhanlah yang menjadi sentrum, sentral, pusat dari segala-galanya. Bermegah di dalam Tuhan membuat semua keberhasilan yang dapat kita raih itu lewat usaha, kegiatan, ada hasil karya, ada ilmu pengetahuan, ada keterampilan, talenta yang kita miliki, itu menjadi kemuliaan, kebesaran nama Tuhan sendiri. Bermegah dalam Tuhan itu akan nampak dari hidup kita sehari-hari, Bapak Ibu. Itu akan nampak dari ucapan kita, dari tutur kata kita, dari tindak tanduk kita. Akan nampak dari praktik ibadah, doa-doa, persekutuan yang kita laksanakan, baik secara pribadi maupun dengan semua orang-orang lain. Hidup kita akan menyenangkan hati orang-orang. Kita menjadi berkat buat sesama, buat keluarga, buat gereja, buat tetangga, buat punguan-punguan di mana kita beraktivitas, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Lantas, kenapa kita harus bermegah dalam Tuhan? Dalam Tuhan ada beberapa alasan. Sama seperti dalam khotbah ini, orang Israel percaya bahwa semua kemenangan mereka melawan musuh itu hanya terjadi karena Tuhanlah yang memberikannya, mengizinkannya.
Nah, demikianlah juga kita. Semua keberhasilan, kemampuan, prestasi yang kita raih, bisnis yang berhasil, usaha yang sukses, pendidikan yang kita peroleh, talenta, mungkin juga ada bakat-bakat khusus yang diberikan oleh Tuhan yang menonjol dan lain-lain. Semuanya itu Bapak Ibu dan saudara-saudara adalah berkat, karunia, pemberian daripada Tuhan Allah. Kita bermegah dalam Tuhan karena Tuhanlah yang memberi kuasa kepada kita. Kita bisa mengalahkan semua tantangan, pergumulan, hambatan, teror, dan berbagai-bagai musuh lainnya yang mencoba menghambat keberhasilan, kesuksesan, kemenangan kita. Tuhan yang memberi kita kuasa, Bapak Ibu. Jadi, janganlah sombong. Janganlah merasa diri kita paling hebat. Apabila kita sukses dan berhasil, maka kita akan mengembalikan kehormatan itu, pujian itu kepada Tuhan Allah yang memberikan. Jangan membuat hidup kita terjerumus ke dalam berbagai-bagai dosa. Banyak tantangan, banyak hambatan, tetapi Tuhan memberi kita jalan keluar di saat jalan buntu menghadang kita. Makanya bermegahlah di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kehebatan kita, kemampuan kita, ilmu yang kita raih, uang yang kita peroleh, yang kita miliki, tidak bisa menjadi jaminan agar kita sukses dalam hidup ini. Tuhan yang memberi kita kesempatan untuk semua keberhasilan itu. Bermegahlah di dalam Tuhan. Mari kita camkan Yeremia pasal 9 ayat 23. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Yang kedua, apa pelajaran dari khotbah ini? Hadapilah segala musuh bersama Tuhan di dalam doa dan ibadah. Saudara, bagi umat Israel dalam khotbah ini, perang itu tak terhindarkan. Entah itu dalam rangka menghadapi serangan-serangan musuh, atau mereka sendiri yang harus maju berperang melawan dunia sekitarnya. Kita tahu bahwa bangsa Israel sendiri bukanlah bangsa yang kuat Bapak Ibu dalam berperang. Mereka tidak punya angkatan bersenjata seperti musuh atau bangsa-bangsa lain yang memiliki kekuatan angkatan perang yang jauh lebih besar daripada orang Israel. Mereka atau orang Israel hanya mengandalkan kuasa Tuhan. Seorang raja yang saleh selalu akan mencari tuntunan Tuhan terlebih dahulu sebelum ia menyusun strategi perangnya. Mereka harus menghindarkan diri dari semua rasa takut, rasa khawatir, gelisah seperti yang dialami oleh Yosafat pada 2 Tawarikh pasal 20. Ketika Bani Moab dan Bani Amon datang untuk berperang menyerang melawan Yosafat, melawan Israel. Pada ayat 3 dituliskan, Yosafat menjadi takut. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh orang Yehuda supaya berpuasa. Dan setelah itu apa yang terjadi? Di akhir doanya di ayat 12b, Yosafat berkata, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju padamu, kepada Tuhan. Raja Yosafat dan seluruh umat merendahkan diri untuk memohon kepada Tuhan Allah kemenangan. Israel menang melawan musuh. Saudara, inilah pelajaran bagi kita lewat khotbah Mazmur pasal 20. Ini banyak masalah yang harus kita hadapi dalam hidup kita sehari-hari ini Bapak Ibu. Banyak. Kita menghadapi berbagai-bagai persoalan dalam rumah tangga. Mulai dari masalah-masalah kecil. Kita hadapi masalah-masalah pekerjaan, sumber-sumber penghasilan yang kita butuhkan dalam hidup sehari-hari yang terus mendesak keluarga kita. Kebutuhan uang sekolah, uang kuliah dari anak-anak kita selalu membuat kita risau, galau, khawatir. Seperti beban yang sangat menimpa kita rasakan beratnya semuanya itu. Saudara, kita menghadapi berbagai-bagai masalah dalam keluarga kita, bahkan mungkin juga diancam oleh kesehatan dan lain sebagainya, terutama akibat berjangkitnya pandemi coronavirus disease-19 yang nampaknya belum mereda. Nampaknya masih berakibat fatal kepada ekonomi bangsa dan terutama sumber penghasilan banyak keluarga bisa terancam.
terjadi masalah kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Semua ini Bapak Ibu menambah rasa takut kita atau kepanikan kita, rasa galaunya pikiran kita. Semua itu membuat kita Bapak Ibu takut, panik. Saudara, mari kita belajar dari khotbah Mazmur 20 ini. Apa yang kita pelajari? Di saat menghadapi berbagai musuh seperti itu, maka mereka atau bangsa Israel mencari Tuhan lewat doa dan ibadah khusus. Ketika dilanda rasa takut, rasa panik, mereka memanjatkan doa dan ibadah yang sungguh-sungguh karena mereka percaya bahwa kuasa Tuhan melampaui kehebatan musuhnya. Saudara, inilah yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Maka, jika kamu diperhadapkan dengan rasa takut, galau, khawatir, panik, maka panjatkanlah doa dan ibadah yang khusus dan sungguh-sungguh. Percayailah kuasa Tuhan yang melampaui segala musuh-musuh itu. Redamlah perasaan-perasaan itu dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah. Dialah sang pemegang kendali atas segala sesuatu dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan mengasihimu, mengasihi keluargamu. Saudara tidak boleh panik. Saudara nggak boleh bersungut-sungut marah-marah kepada Tuhan. Apalagi jangan semakin menjauhkan diri dari doa, dari ibadah, dari persekutuan. Ingatlah bahwa Tuhan, Raja yang berdaulat itu masih memegang kendali atas semua kehidupan saya, kehidupan kita Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, hidup ini adalah perjuangan, andalkan Tuhan. Pada ayat 8-10 ditegaskan perbedaan antara orang yang mengandalkan Tuhan dengan orang yang mengandalkan kekuatan duniawi. Saudara, orang yang mengandalkan kekuatan dan kuasa-kuasa duniawi, sehebat apapun itu akan rebah dan jatuh. Kata rebah dalam bahasa Ibrani tadi disebutkan kara, dan jatuh disebutkan dalam bahasa Ibrani napal, menggambarkan tidak berdaya sama sekali, lemah, runtuh, kalah, lunglai, kolaps, gadap, sunggalap, sade Bapak Ibu. Tetapi sebaliknya, orang yang mengandalkan Tuhan Allah, mereka disebut di sini akan bangun, berdiri. Dalam bahasa Inggris, rise up. Kata Ibrani yang dipakai di sini, kum. Kum artinya berdiri dengan tegak, kuat, kokoh, bangkit dan bersemangat. Itu kum. Kemudian disebutkan lagi di sini, tetap tegak, stand firm. Dalam bahasa Ibrani dipakai ud, dari kata ed, artinya bersaksi. Berdiri dengan kepala tegak. Dirgak ulu sima jujungna dang lepe. Ingat misalnya tatkala menaklukkan kota Jeriko, mereka hanya mengelilingi, mengedari kota Jeriko itu sekali saja dalam selama 6 hari. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7 itu, mereka harus mengelilinginya 7 kali. Sedang para imam meniup sangkakala. Kemudian apa yang terjadi? Runtuhlah tembok kuat dari kota Jeriko itu. Saudara, mereka hanya mengandalkan kuasa Allah saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itu sebabnya hanya orang yang mengandalkan Tuhan sajalah yang bisa bermegah dalam Tuhan. Karena dalam segala persoalan hidupnya ada yang mendampinginya sehingga dia tetap bisa bangun berdiri dan tetap bisa tegak bersemangat. Apapun yang dihadapinya, kepalanya itu terus tegak ke atas. Dalam arti dirgak, nggak kecut, nggak merasa dirinya kecil, nggak ada rasa MC-nya, nggak ada. Saudara, inilah hidup. Banyak musuh, banyak tantangan, banyak godaan. Banyak yang membuat hidup kita menjadi gadap, sade, jatuh terjerembab. Banyak yang membuat semangat kita lepe, pudar Bapak Ibu. Banyak yang membuat si menjunjung kita ini tunduk saja, martuk kolisang, sedih. Banyak yang membuat itu. Tetapi khotbah ini menyadarkan kita semua bahwa hidup ini adalah perjuangan. Perjuangan Bapak Ibu. Suka atau tidak suka, hidup ini menghadapi berbagai-bagai ancaman, tantangan. Hidup ini penuh dengan lika-lika, hidup pergumulan, onak duri yang selalu terbentang di depan perjalanan hidup kita. Jangan pernah mengandalkan diri kita, kekuatan kita, kehebatan kita. Jika memang itu kita punyai, jika memang itu Bapak Ibu punyai, jangan mengandalkan orang-orang hebat di sekitarmu. Jangan mengandalkan keluarga. Jangan mengandalkan orang-orang pintar. Akana malo.
Jangan mengandalkan apalagi kuasa-kuasa kegelapan, mencari perlindungan kepada datu dukun, pakai pitonggam lah, jimat-jimat lah, dan sebagainya. Andalkan kuasa Tuhan dalam menghadapi berbagai-bagai tantangan hidup ini. Katakanlah seperti ayat 7 ini. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Saudara, ikutlah mengatakan seperti Daud bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Saudara, apakah hidup Anda sedang mengalami kesukaran dan perjuangan yang sangat-sangat berat saat ini? Dan saking beratnya, Anda mau mencari perlindungan dari kuasa-kuasa yang kamu rasa bisa membantu? Jangan, Bapak Ibu, jangan. Anda tidak mengerti apa maksud Tuhan di balik semua peristiwa yang kamu alami sekarang itu. Sekarang yakinkanlah dirimu. Yakinkan dirimu, engkau juga adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Maka andalkanlah kuasa dan penyertaan Tuhan. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya, yaitu saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita semuanya akan bersemangat. Kita semuanya tidak akan lagi lemah, kalah, lunglai, kolaps, gadap, enggak lagi. Enggak sunggalap lagi, sabde, enggak. Peganglah itu, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Inilah yang diajarkan dalam minggu kedua sesudah Trinitatis bagi kita. Mari kita bermegah dalam Tuhan, dipatibul di bagasa Tuhani, sebab bersama Tuhan, ayat 10 memberi kita sukacita, Tuhan akan menjawab seruan-seruan kita. Kita bangga, kita bermegah, karena kita memiliki Tuhan yang penuh kuasa di dalam Yesus Kristus. Ingatlah ini Bapak Ibu, semuanya itu bukan karena kuat gagah kita, melainkan karena kasih dan kebaikan Tuhanlah, maka kita bisa bermegah. Makanya Paulus juga mengingatkan kita, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. 2 Korintus pasal 10 ayat 17. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini Bapak Ibu, kembali saya mengajak Bapak dan Ibu, saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di ibadah minggu kedua sesudah Trinitatis 13 Juni 2021 terambil dari Mazmur pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 10 ini. Agar kita mau bermegah dalam Tuhan. Dipatibul di bagasa Tuhani, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak dan Ibu saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu, baik di gereja atau di rumah masing-masing buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah saya rekam dan akan saya edarkan lewat YouTube dan media-media sosial. Semuanya untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah jemaat yang akan mendengar, dan berkatilah hamba-Mu untuk persiapan-persiapan khotbah-khotbah lain berikutnya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu hari ini dan untuk selama-lamanya. Amin.